hatiku yang suam, saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka cara-Mu memulihkan hatiku yang suam, saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom semuanya, puji Tuhan. Akhirnya kita kembali diizinkan untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27 ya. Menarik kalau kita melihat di sini perikop dalam Alkitab kita di Yohanes 18 ayat 1 sampai 27 adalah bagaimana Yesus ditangkap. Tetapi perikop saya hari ini adalah ingin menyatakan bahwa Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Kenapa saya katakan Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap? Karena saya yakin dan percaya tanpa Yesus sendiri yang oleh dengan kasih, karena dia tahu bahwa tujuannya datang ke dunia adalah untuk mati di atas kayu salib bagi kita, bangkit dan naik ke surga bagi saudara dan saya. Sehingga sudah tiba waktunya untuk dia menyerahkan dirinya. Untuk menyerahkan dirinya bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Hari ini kita akan melihat ya, bagian ini. Kita bagi menjadi dua bagian ya. Kita akan lihat perlahan-lahan bagian ini ya. Kenapa? Karena menarik bagaimana di Yohanes pasal 18 ini penulis tidak banyak mencatat ya, apa yang dicatat oleh Injil Lukas, Injil Matius dan Injil Markus. Ya, Yohanes tidak mencatat contohnya nama dari taman yang dimana Yesus ditangkap, ya, dimana Yesus dan murid-muridnya berdoa. Dan Yohanes sendiri tidak banyak mencatat soal kejadian yang terjadi di sana. Tetapi kita akan melihat satu persatu, ya, kita akan melihat bagaimana ya ayat-ayat ini memberkati saudara dan saya. Ya, tapi sebelum itu, sebelum kita mulai membahas ini lebih dalam, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta, kasih setia dan anugerah-Mu. Tuhan, kami akan masuk ke dalam pembahasan kebenaran firman-Mu dalam Injil Yohanes pasal 18 ini. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Berbicara kepada isi hati kami Tuhan. Engkau boleh menyentuh, menjamah pribadi lepas pribadi. Pakai anak-Mu yang hanya alat-Mu. Dimanapun saat ini kami berada mendengarkan secara online Tuhan. Apapun situasi masalah yang kami hadapi, Engkau ada dan Engkau boleh menjamah. Di dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi salut. Oke, kita lihat ayat pertama dari pasal yang ke-18. Ayat pertama dari pasal 18, firman Tuhan, Yohanes pasal 18. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Semuanya apa? Ya semuanya. Ya selama dia ada di dalam 3,5 tahun pengajarannya atau sebelumnya, ya pengajarannya, tegurannya, doa-doanya, ya semua yang dia lakukan, telah semuanya itu. Terkhusus ya semuanya di sini mengarah ke pasal sebelumnya, bagaimana dia berdoa, ya berdoa, ya menguatkan murid-muridnya, ya mendoakan murid-muridnya, ya semuanya itu, ya. Dan di sini dikatakan kita lihat di ayat yang pertama. Keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Jadi mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Ya kita tahu, ingat ini situasi lagi Paskah. Ya, Josephus mengatakan di waktu Paskah ada 256.000 domba yang disembelih, ya, yang dipotong. Jadi saya yakin darahnya tuh mengalir dan sungai berwarna merah. Kenapa? Darah domba tadi. Dan dia sadar sebagai anak domba Allah, ya, yang datang untuk menjadi penebus bagi saudara dan saya. Ya, dia akan mengorbankan hidupnya untuk saudara dan saya. Wow, luar biasa, ya. Jadi di sini dikatakan juga akhirnya dia apa? Masuk ke sebuah taman, ya. Di sebuah taman. Taman apa ini? Ya, taman apa? Ya. Kalau kita lihat di sini ya, walaupun tidak dicatat oleh Yohanes, tetapi di Matius 26 ayat 36 jelas mencatat bahwa mereka pergi ke taman Getsemani, ya. Mereka pergi ke taman Getsemani. Apa yang Yesus lakukan ya di taman ini? Apa yang Yesus lakukan? Jelas ya, firman Tuhan katakan dia apa? Berdoa, ya, dia sedang berdoa. Ya, Matius mencatat itu. Di ayat kedua,
Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-murid. Jadi Yudas yang mengkhianati Yesus ya ada juga di situ ya. Jadi ada di situ. Ya, kenapa? Dikatakan karena Yesus sering berada di situ, berkumpul dengan murid-muridnya. Wah, luar biasa. Ya, artinya di sini yang saya tangkap bahwa Yesus sering kali pergi untuk berdoa di taman ini. Dan memang Alkitab jelas beberapa kali mencatat di dalam Alkitab bahwa dia sering menyuruh murid-muridnya pergi atau menyendiri dan dia apa? Berdoa. Dan ini menjadi teladan yang luar biasa bagi saudara dan saya saat ini. Untuk apa? Untuk kita ingat selalu berdoa. Firman Tuhan katakan apa? Untuk kita tidak berhenti berdoa. Ya. Ada beberapa orang berkata, Kak, untuk apa berdoa kalau tetap Tuhan yang berkehendak? Ya, oh kalau kita tahu akhirnya akan begini, ya sesuai apa yang Tuhan mau. Jawaban saya simpel. Ya. Jawabannya simpel. Atau Kak, beta nggak mau berdoa karena percuma berdoa nggak Tuhan dengar. Ya. Itu salah. Karena Tuhan selalu mendengar doa kita. Ya terkadang kita nggak mau jawaban Tuhan. Ya seperti jawaban Tuhan terkadang nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi ingat bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Ya. Tetapi kembali ke tadi pertanyaan, loh kenapa kita berdoa? Simpel. Karena Tuhan yang memerintahkan. Dan Tuhan sendiri, Yesus yang adalah Tuhan, mau berkomunikasi dengan Bapaknya. Bagaimana saudara dan saya tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan kita, Yesus Kristus? Ya. Dan di sini kalau kita memang kembali kita Getsemani, Yesus katakan tadi berdoa. Apa yang Yesus berdoa? Apa yang Yesus doakan? Jelas Matius mencatat di dalam Matius 26, 39, 42, 44 di ayat yang ke-39, ayat 42, 44 di Matius 26. Alkitab mencatat bahwa Yesus berkata bahwa di ayat ini sampai 3 kali Yesus berdoa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Yesus berdoa 3 kali doa yang sama. Jikalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Apa maksudnya cawan? Jadi cawan adalah murka Allah terhadap dosa. Dan Yesus harus menanggung itu di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Ya, bagi saudara dan saya. Dan dikatakan bahwa di sini 3 kali dia berdoa. Dan apakah Yesus disalibkan? Ya, dia disalibkan. Artinya bahwa tidak ada jalan lain untuk manusia ditebus dosanya, diselamatkan, kecuali melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tidak ada jalan lain. Ya, ini bukan istilah banyak jalan ke Roma. Tidak, sudahnya satu jalan. Yesus Kristus namanya. Pribadi Yesuslah jalan bagi kita. Makanya Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang Yesus katakan. Haleluya, haleluya. Wow, ya. Jadi sekali lagi, tidak ada keselamatan yang lain kecuali melalui Yesus. Dan Yesus harus meminumnya. Yesus harus menanggungnya. Ya, menyatakan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan, ya, satu-satunya kebenaran dan hidup dalam setiap kehidupan kita. Wow, apa yang kita bisa pelajari di sini? Yang pertama, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus atau melalui Yesus. Tidak ada jalan yang lain, ya. Dan buktinya bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Yang kedua, ya, untuk kita pentingnya selalu bersandar kepada Tuhan, ya, bukan kepada kehendak kita sendiri, tetapi kepada kehendak Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik. Yesus sendiri, ya, dia menyatakan, ya, menunjukkan contoh juga bagi kita bahwa kadang kita juga berdoa, Tuhan, kalau bisa ini tidak aku alami, kalau bisa itu tidak harus aku lalui. Tetapi Yesus berkata, Tuhan berkata, Yesus harus tetap lalui itu. Sama dalam kehidupan kita, kita sudah berdoa dan kita tahu Tuhan mau kita memang harus hadapi, Tuhan mau harus kita lalui. Tapi terkadang kita berkata, Tuhan, kalau bisa aku jangan lalui, kalau bisa aku jangan hadapi. Tetapi yang Bapa mau, yang Tuhan mau, kita lalui. Tetapi percayalah, pada saat saudara harus melalui situasi tertentu yang Tuhan izinkan untuk saudara lalui. Ingat,
bahwa saudara tidak sendirian. Bahwa saudara tidak pernah sendirian. Ada Yesus yang bersama saudara. Ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada saudara. Yang ketiga yang kita pelajari, ya, menarik di waktu yang Yesus miliki, jelas dikatakan bahwa dia sering berdoa. Sekali lagi pentingnya untuk kita berdoa pribadi dengan Tuhan. Yesus katakan dia sering pergi, dan di sini bahkan dia suruh murid-murid yang menunggu dan dia pergi berdoa sendiri. Berdoa sendiri. Bagaimana dengan jam-jam doa pribadi kita? Yang saya katakan di sini bukan berdoa secara umum, sudah pergi ke gereja berdoa, bukan. Dan itu baik, sudah pergi ke gereja berdoa, sudah pergi ke komsel, ya, kelompok sel, belajar Alkitab, ya, Bible study, belajar Alkitab, Bible study. Tapi percayalah, yang Tuhan mau, saudara berkomunikasi juga dengan Dia secara pribadi. Saudara berdoa, baca firman-Nya, bergumul dengan Dia secara pribadi. Haleluya. Ayat yang ketiga. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan tentara, suluh dan senjata. Ya, jadi di sini dikatakan Yudas, ya, bawa penjaga-penjaga, ya, dan prajurit dan bawa lentera, ya, jelas ya, kena di taman pasti gelap, ya, seperti itu ya, jelas kalau dia bawa lentera, bawa semuanya. Ayat 4-8. Maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya. Jadi jelas Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Jadi apapun yang terjadi tidak ada lepas dari kendali Tuhan. Semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Jelas dikarenakan Yesus tahu bahwa apa yang akan terjadi menimpa dirinya. Jadi tidak ada kata istilah kaget-kaget. Kayak Katong mungkin Yesus terjadi langsung kita kaget. Tapi tidak dengan Tuhan. Karena dia sudah tahu apa yang akan menimpa dirinya. Karena itu tujuan dia datang ke dunia. Untuk diserahkan, mati, bangkit, dan naik ke surga. Haleluya, haleluya. Ya, ayat berikutnya, ya. Maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas mengkhianati dia sendiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah kamu yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi. Akulah dia. Siapa yang kamu cari? Akulah dia. Ya, jadi ini komunikasi, ya, Yesus dengan ini para penjaga dan Yudas yang datang dengan imam-imam, dikatakan seperti itu. Siapa yang kamu cari? Akulah dia. Yesus berkata, akulah dia. I am. Wow. Setiap kali saya bahas akulah dia, I am ini, saya pribadi sangat diberkati. Kenapa saya katakan saya sangat diberkati? Kenapa saya katakan saya sangat diberkati? Karena ya firman Tuhan luar biasa. Akulah dia menunjukkan tentang kekuasaan pribadi Allah yang luar biasa. Ini mengingatkan saya tentang kisah bagaimana Musa diutus oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Musa bertanya, Tuhan, ini kalau dong orang ini tanya di beta, siapa yang utus lu? Apa jawab beta? Katakan, akulah dia. Akulah aku. Ya, akulah aku. Aku adalah aku. Ya, I am dan I am. Yesus kata I am dan I am. Akulah aku titik-titik. Untuk apa? 1500 kemudian ada Yesus yang menjawab, akulah pokok anggur yang benar. Akulah air hidup. Akulah kebenaran hidup. Ya, Yesus katakan seperti itu. Jalan. Ya, Yesus katakan seperti itu. Ya, akulah roti hidup. Ya, akulah terang dunia. Yang dia ingin katakan bahwa dia menjadi apapun, dimanapun, dan apapun itu, kapanpun itu, dia ada buat kita. Karena dia katakan I am, aku adalah. Dia nggak pernah aku sudah atau aku akan. I was, I will be, I'm gonna be. Tidak, tapi dia berkata I am, aku adalah. Present, saat ini juga, apapun, dimanapun. Ya, dia tahu kebutuhan kita dan dia menjadi itu dalam kitab kehidupan kita. Yesuslah segalanya yang kita butuhkan. Kenapa? Karena dia the great I am. Akulah dia. Pribadi Allah yang luar biasa. Pribadi Yesus yang luar biasa. Wow. Ya, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Ayat 9 sampai ayat 11. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari
mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Wow, ya, wow, ya. Kalau kita lihat di sini, ya dengan jelas ada janji, ya, penjagaan Tuhan yang luar biasa. Jadi ayat 9 jelas sekali ada janji penjagaan Tuhan yang luar biasa. Dan dikatakan di sini bahwa jelas sekali, ya, firman Tuhan, aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku. Jadi Yesus memang harus melalui itu semua. Apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Kenapa? Karena Yesus begitu mengasihi kita. Yesus begitu menyayangi saudara dan saya. Makanya Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, the only begotten son, ya, satu-satunya, anak satu-satunya, sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara mau beroleh hidup yang kekal, buka hati saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mungkin saudara berkata, wih nanti beta masih muda, beta pan-pan dulu, untuk apa hal rohani. No, saudara tidak tahu kapan waktunya. Ya, kita lihat situasi sekarang, ya, virus corona di mana-mana kita tidak tahu, ya, terjangkit kapan orang, banyak penyakit yang aneh-aneh atau kecelakaan di mana-mana. Kita tidak tahu batas hidup manusia. Makanya firman Tuhan katakan di Yakobus, ya, siapa kita manusia? Manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi saudara jangan pernah berkata, wih nanti sebelum terlambat. Saudara lihat kasih Tuhan yang begitu besar untuk saudara. Pengorbanannya di atas kayu salib itu lebih dari cukup membawa saudara dan saya ke surga. Haleluya, haleluya. Berikutnya kita masuk bagian kedua, bagaimana Yesus dihadapkan, ya, Hanas, ya, Petrus, ya, dan Petrus menyangkal Yesus. Kita akan lihat di bagian ini, ya. Haleluya, haleluya. Oke, kita lihat, ya, ayat yang ke-12. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaganya yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Ya, di sini sangat lucu. Di sini dikatakan mereka membelenggu Yesus, tapi saya percaya bahwa dia bukan dirantai oleh besi, dibelenggu oleh besi, tapi dibelenggu oleh cintanya kepada saudara dan saya. Sehingga mau dia dibelenggu, kenapa? Dia menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya. Ya, tanpa seizinnya dia tidak bisa dibelenggu. Tapi karena dia tahu waktunya telah tiba, sehingga dia menyerahkan dirinya untuk dibelenggu. Makanya saya berani katakan bahwa belenggu yang membelenggu dia bukan belenggu besi, tapi belenggu cinta. Karena begitu cintanya dia terhadap saudara dan saya. Haleluya. Ayat 13-14. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafas yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Ya, di sini, ya, kalau kita lihat menarik, walaupun Kayafas di sini tidak menyadari, ya, tapi yang dikatakannya itu memang benar, ya, bahwa kematian Yesus itu untuk menyelamatkan semua manusia. Makanya dia berkata di sini jelas di ayat 14, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Walaupun saya yakin waktu dia omong dia nggak ngerti bahkan yang dia omong, tetapi apa yang dia ucapkan, ya, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa kematiannya itu memberi keselamatan bagi semua orang. Haleluya. Ayat yang ke-15-16. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus di halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali di luar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Kalau di sini kita lihat bagaimana, ya, kalau di Injil Matius, ya, pasal 26 ayat 34, ya, itu diceritakan tentang bagaimana Petrus, ya, akan menyangkal dia. Petrus akan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan di sangkalan yang ketiga, ya, di situ dia akan mendengar ayam akan berkokok.
Ya, dikatakan sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan di sini kita akan melihat prosesnya. Bagaimana apa yang dikatakan Yesus tergenapi. Ya, jadi apa yang dikatakan Yesus bahwa Petrus akan menyangkal Yesus, di bagian inilah kita akan lihat bahwa itu akan tergenapi. Wow. Di sini menarik karena kita lihat di ayat ini bahwa dia melihat Yesus dari jauh. Melihat Yesus dari jauh. Ya mungkin beberapa orang menyoroti tentang, wah Petrus itu pengecut sekali. Wah Petrus apa itu? Tapi bagi saya Petrus luar biasa. Kenapa saya katakan dia luar biasa? Yang lain hilang. Dia tetap mau lihat-lihat Yesus. Bagaimana kondisi walaupun pelajaran yang menarik juga yang saya ambil dari Petrus. Ya kalau mau ikut Yesus itu jangan dari jauh-jauh. Jangan setengah-setengah. Dekat langsung kepada Yesus. Karena kalau saudara jauh-jauh ikut Yesus, masalah akan menghampiri. Begitu juga yang terjadi sama Petrus. Ada masalah datang. Kenapa? Karena dia lihatnya dari jauh. Ya kayak gitu. Ya. Dan ini bisa buat saya pribadi sebagai pelajaran. Kalau mau ikut Yesus jangan setengah-setengah. Jangan dari jauh-jauh. Dekat. Cari hubungan dengan dia. Cari kehendaknya. Cari panggilannya dalam kehidupan saudara dan saya. Percayalah bahwa penyertaan berkat Tuhan akan selalu mendatangi saudara. Menghampiri saudara. Jadi bukan dari jauh-jauh. Karena kalau dari jauh-jauh masalah yang akan menghampiri saudara. Dari mana saya tahu? Kita lihat ayat 17. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah kau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Jadi masalah datang, ada orang yang kenal dia, dulu bukannya pengikut dia. Oh bukan, ya, bukan. Persangkalan pertama. Wah, ini terjadi. Ya saya selalu berkata ya, setiap kali ada orang datang kepada saya, Kak, beta baru kali ini, buat itu, aduh gimana ya? Oh beta bilang langsung stop aja, bahaya. Kenapa? Karena angka 5 itu selalu dimulai dari angka 1. Kita mulai dari angka 1, kita akan masuk angka 2, angka 3, angka 4 sampai terusnya. Kita terus nikmati satu dosa berikutnya akan datang dan akhirnya kita jalan di dalam dosa. Hati-hati, ya. Kalau ada saudara struggle yang satu, stop, berdoa, Tuhan mampukan beta, stop ini barang. Karena kalau enggak kita akan terus lakukan. Ya seperti itu. Ayat 18 sampai 24. Ayat 18 sampai 24, ya. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiam di situ. Juga Petrus berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah iman besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyalah mereka yang telah mendengar apa yang telah kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus padanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Di sini jelas ya berbicara tentang bagaimana percakapan jawaban Yesus akan pertanyaan dari imam besar, dan dia dihadapkan di semuanya. Ya, tapi di sini yang menarik adalah yang Yesus bilang adalah kebenaran. Apa yang dijawab oleh Yesus itu semua apa adanya. Saya yakin bukan mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan atau jawaban dari pertanyaan mereka. Beda mereka tidak mengerti dengan tidak mau mengerti. Beda mereka tidak pernah mendengar dengan tidak mau mendengar apa yang mereka sudah dengar. Ya, dan bukan kayak itu yang banyak orang terjadi sekarang. Orang sudah tahu kebenaran tapi tidak mau terima kebenaran itu. Sudah tahu ini yang harus dilakukan tapi tidak mau melakukan itu. Kenapa? Ya, kenapa? Karena mereka masih memilih tinggal di dalam kedagingan mereka, tinggal dalam kebutaan rohani mereka. Ya, kita akan akhiri dengan ayat ini 25 sampai yang ke-27. Ya, Simon Petrus masih berdiam, kata orang-orang padanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya, katanya, bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba, telinganya dipotong Petrus. Bukankah kau kuliah di taman itu bersama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Seperti yang saya katakan tadi, di ayat yang sebelumnya tadi 1 kali, ini 2 kali, sudah 3 kali dan ayam berkokok. Dan di sini saya ingin katakan, apa yang Yesus katakan itu selalu iya dan amin. Tergenapi penggenapan apa yang Yesus katakan terhadap Petrus.
menarik ya. Karena percayalah bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus ya, itu akan selalu terjadi. Setiap janji-janji firman-Nya dalam kehidupan kita, artinya itu juga akan terjadi ya. Jadi apa yang harus kita ragukan dalam hidup ini? Kalau Yesus bersama kita, Yesus adalah Tuhan yang menciptakan segalanya, ada di pihak kita, bersama kita ya. Saudara boleh takut, saudara boleh cemas, tapi biarlah ketakutan, kecemasan saudara bawa kepada Tuhan. Karena kita manusia bisa gagal, tapi Yesus tidak pernah gagal. Dia berjanji, dia akan genapi bagi saudara dan saya. Ingat janji Tuhan. Di masa-masa yang sudah dalam kehidupan saudara, ingat janji Tuhan. Janji Tuhan ada dalam kebenaran firman ini. Baca Alkitab saudara, renungkan Alkitab saudara, habiskan waktu bersama Tuhan dalam Alkitab saudara. Jangan hanya kepada yang lain. Ambillah keputusan untuk saudara buka hati, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Habiskan waktu dengan dia, karena janjinya iya dan amin. Di dalam nama Yesus ya. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kami dengar menjadi berkat. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.